Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih, selalu memujimu dan selalu mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut telah jelas disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi yang memiliki privilege lebih dibandingkan dengan makhluk lain, baik jin maupun malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan hawa nafsu, namun juga dengan akal pikirannya yang jika dikombinasikan dengan cara yang baik maka akan menghasilkan kreativitas dan daya kepemimpinan yang luar biasa yang dapat mengelola bumi ini secara baik. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kepercayaan penuh kepada manusia untuk menjadi panglima di muka bumi ini, untuk mengelola bumi bagi kemaslahatan seluruh makhluk yang menghuninya. Kemudian jika kita kaitkan dengan surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau kita melihat ya dari surat Az-Zariyat tersebut bermakna bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini baik sebagai individu maupun sebagai khalifah, frame-nya adalah sama, sangat jelas sekali, yaitu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ungkapan yang menyebabkan bahwa with the great power comes great responsibility. Artinya bahwa dengan segala keistimewaan, segala privilege, dan segala kekuatan yang besar, maka membawa konsekuensi pada tanggung jawab yang besar pula, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kepemimpinan di muka bumi. Nah, di dalam konteks negara Indonesia, kalau kita lihat dengan sumber daya alam yang melimpah, kita dikaruniai kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 gugusan pulau yang indah, terhubung dengan samudra, laut, dan selat yang sangat indah dengan segala kekayaan alam, budaya, bahasa, dan seterusnya. Dengan garis pantai lebih dari 180.000 km, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Norway. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tentu dengan anugerah yang begitu besar itu di Indonesia ini, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai negara tropis basah, kita tahu bahwa sumber daya alam kita melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia luar biasa besar. Anugerah yang besar juga terdapat tanggung jawab yang besar pula. Bagaimana kita menjaga dan memberdayakan sumber daya alam tersebut untuk lintas generasi, untuk mewujudkan planet bumi masa depan yang berkelanjutan, hijau, nyaman untuk generasi yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, coba sekarang kita renungkan bersama kondisi bumi saat ini. Ya, kita melihat ya hasil kepemimpinan manusia selama ini di muka bumi ini. Apakah manusia sebagai khalifah sudah menunaikan tugasnya dengan baik dan sudah bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Allah Subhanahu wa taala melalui surat Ar-Rum ayat 41, beliau berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perubahan tersebut agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kerusakan yang ada di bumi ini diakibatkan oleh kerakusan manusia dan yang manusia tidak amanah. Oleh karena itu segala kerusakan itu Allah menghendaki agar mereka merasakan adanya kerusakan untuk kembali ke fitrah, untuk kembali, untuk sadar, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang kita rasakan saat ini, global warming misalnya, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Perubahan iklim yang dengan segala macam dampaknya telah muncul di berbagai wilayah di belahan bumi ini, yang menyebabkan bencana alam, menyebabkan banjir, menyebabkan longsor, menyebabkan kenaikan muka air laut di kutub ataupun bahkan di negara kita di Indonesia ini. Kita sering merasakan dampak-dampaknya di Indonesia. Nah, peningkatan intensitas maupun magnitudo perubahan iklim tersebut sering terjadi seiring dengan meningkatkan intensitas aktivitas manusia dalam hal apa? Dalam hal industrialisasi. Mulai industrialisasi pada 1.0 sampai saat ini 4.0. Dan itu menimbulkan greenhouse gases yang luar biasa, terutama karena penggunaan energi fosil yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana seharusnya kita bersikap terkait dengan hal tersebut? Nah, pada tataran aplikasi saya kira kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagaimana kita bersikap untuk mengatasi segala macam kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian dan jamaah sekalian, bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan panduan melalui Quran dan hadis, dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam pendidikan, di dalam kegiatan kita di rumah atau di masyarakat. Bagaimana kita mampu untuk mengubah mindset masyarakat, untuk mengubah mindset yang berkaitan dengan sustainability. Bagaimana kita mewujudkan planet bumi yang lestari, yang sustainable di masa yang akan datang. Tentunya membangun knowledge saja tidak cukup, tetapi kita perlu ke depan untuk bagaimana mengubah mindset dan juga membentuk kultur yang bagaimana? Kultur yang berorientasi pada sustainability. Kita memiliki hutang kepada siapa? Kepada generasi setelah kita. Oleh karena itu tanggung jawab kita saat ini adalah bagaimana mewujudkan bumi yang lestari, bumi yang dapat dihuni oleh masyarakat pada saat ini, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita meninggalkan warisan itu untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mindset dan juga culture dan juga prinsip-prinsip sustainability itu saya kira sangat sejalan dengan konsep Islam ya, untuk mewujudkan bumi dan juga alam semesta yang sustainable. Bumi, alam semesta dan juga lingkungannya yang sustainable, dan itu merupakan way of life kita ke depan dan menjadi mindset dan menjadi new lifestyle bagi generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Segala salah mohon maaf, yang semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berkontribusi kepada kesejahteraan manusia dan juga bumi kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.